Halo semuanya, kembali lagi di Filosofi Movie. Di video kali ini, kami akan mengulas sebuah film yang berjudul All the Old Knife. Jadi, bagaimana ceritanya? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung mulai ke alur ceritanya. Pada awal film, kita disuguhkan dengan insiden pembajakan pesawat. Seseorang pramugari dibunuh, menimbulkan ketakutan besar di antara para penumpang. Pesawat itu bernomor penerbangan 127, dan peristiwa ini terjadi pada tahun 2012 di Austria. Selanjutnya, terlihat seorang pria bernama Henry, seorang agen CIA yang sedang berada di Austria. Para teroris ternyata meledakkan seluruh pesawat, menyebabkan kematian mereka sendiri beserta semua penumpang. Kejadian itu mengejutkan semua orang, termasuk Celia, kekasih Henry. Celia tidak sanggup mendengar kabar tersebut dan segera meninggalkan tempat itu. 8 tahun kemudian, terlihat Henry sedang berbicara dengan bosnya, yaitu Victor. Mereka sedang mendiskusikan kasus penerbangan 127 yang dibuka kembali. Dan akhirnya mereka berhasil mengidentifikasi dalang dibalik insiden tersebut. Pria tersebut bernama Ilyas dan telah ditangkap bulan lalu. Saat diinterogasi, Ilyas mengungkapkan bahwa ia mendapatkan bantuan dari seseorang yang bekerja di kantor Henry. Karena alasan inilah, Victor mulai menyelidiki beberapa nama yang dicurigai. Hingga akhirnya ia mencurigai Celia yang sekarang sudah menikah dengan orang lain. Sementara itu, Celia menerima pesan dari Henry yang ingin bertemu dengannya. Henry pun bergegas melakukan perjalanan ke California, tempat Celia kini tinggal. Ketika mereka bertemu, terlihat jelas bahwa mereka masih memiliki perasaan satu sama lain. Akhirnya mereka mulai membicarakan masa lalu mereka. 2 minggu kemudian, cerita berlanjut dengan Henry bertemu seorang pria bernama Bill, yang merupakan tersangka pertama. Ternyata Bill pernah bekerja dengan Henry sebelum akhirnya memutuskan untuk pensiun. Cerita beralih kembali ke Henry, yang sedang mengaktifkan perekam untuk merekam semua percakapan dengan Celia. Henry segera masuk ke inti pembicaraan, mengulas kejadian pada Desember 2012, ketika Victor menjabat sebagai pemimpin, dan Bill sebagai wakilnya. Bill menganggap Celia seperti anak sendiri, sementara Henry adalah petugas lapangan saat itu. Henry pernah menjalankan misi di Moskow, di mana Ilyas, anggota kelompok di Irak, menjadi rekannya selama di sana. Cerita kemudian kembali ke 8 tahun sebelumnya, ketika para pembajak pesawat menembak seorang pramugari. Insiden ini membuat seluruh pihak keamanan harus bekerja lebih keras untuk menyelamatkan semua sandera di pesawat tersebut. Ternyata Ilyas adalah dalang di balik semua kejadian itu. Kemudian terlihat Henry bertemu dengan seorang wanita untuk mendapatkan informasi tentang Ilyas. Celia mengungkapkan bahwa Bill telah menjual informasi kepada kelompok teroris. Pada insiden pesawat 127, ada seorang penumpang yang merupakan agen Amerika Serikat bernama Ahmed. Ahmed sempat mengirim kabar bahwa pesawat yang ditumpanginya telah dibajak. Dia juga menjelaskan bahwa para pembajak sangat kejam dan tidak menginginkan apapun selain kematian para penumpang, termasuk mengorbankan diri mereka sendiri. Saat itu, para pembajak mengajukan tuntutan untuk membebaskan 2 tahanan dari Austria dan 3 dari Jerman. Namun, pemerintah Austria dan Jerman menolak memenuhi tuntutan tersebut dan memilih untuk segera menyerang para teroris. Celia kemudian meninggalkan ruang rapat dan pergi ke sebuah lokasi untuk bertemu dengan Tahar. Tahar berencana mempertemukan Celia dengan seseorang yang bisa memberikan informasi penting. Namun saat Celia bertemu dengan orang tersebut, dia tidak mendapatkan informasi apapun. Sebaliknya, orang itu hanya meminta uang. Celia kecewa, segera kembali ke kantornya. Sesampainya di kantor, Henry segera menghampiri Celia dan menanyakan keadaannya. Pada masa itu, Ilyas bekerja sebagai toko roti dan memiliki keluarga yang sangat dia cintai. Henry juga adalah teman baik Ilyas saat itu. Namun, ketika terjadi pembajakan di Rusia, Henry terpaksa menyebutkan nama Ilyas sebagai salah satu pelakunya. Henry kemudian pergi ke rumah Ilyas.
mendapati situasi yang sangat buruk, di mana Ilyas sudah dibawa oleh pihak keamanan Rusia. Kesimpulan dari cerita ini adalah bahwa Henry sebenarnya telah memfitnah Ilyas sebagai pelaku serangan tersebut, meskipun Ilyas sama sekali tidak terlibat dalam insiden itu. Hal ini membuat Henry sangat depresi karena merasa sangat bersalah atas apa yang telah dia lakukan terhadap sahabatnya sendiri. Kemudian, Ahmed mengirimkan pesan lagi, meminta agar serangan segera dibatalkan dan semua tuntutan para pembajak dipenuhi. Sementara itu, Bill terlihat sedang menghubungi seseorang, sedangkan Celia mulai menganalisis pesan yang dikirim oleh Ahmed. Celia menyadari bahwa pesan kedua tersebut bukan berasal dari Ahmed. Dia kemudian memeriksa semua panggilan di ruangan Bill dan menemukan panggilan mencurigakan dari waktu itu. Henry pun segera menginterogasi Bill dan mendesaknya untuk jujur tentang apa yang telah terjadi. Namun, Bill menyangkal dan mengeklaim bahwa mungkin orang lain yang telah menggunakan teleponnya. Hal ini membuat Henry sangat kecewa karena Bill tidak mau jujur kepadanya. Cerita kemudian kembali ke masa lalu, saat Celia menghubungi nomor tersebut dan terhubung dengan seorang pria. Sebuah video kemudian menunjukkan bahwa para teroris telah membunuh Ahmed. Melihat video tersebut, Celia sangat terpukul dan segera menemui Henry. Kembali ke masa kini, terlihat Celia yang merasa pusing dan segera pergi ke toilet untuk mencuci muka. Di sana, seorang agen khusus bernama Trimble sudah menunggunya, siap untuk menghabisi Celia jika dia terbukti bersalah. Celia ternyata tidak memberikan semua informasi kepada kantornya, karena dia mencurigai bahwa Bill telah berkhianat. Cerita kembali ke masa lalu, ketika Celia melihat panggilan masuk di ponsel Henry dengan nomor yang sama persis dengan seseorang dari Iran. Kemudian, Celia memperhatikan Henry sedang menggunakan telepon di ruangan Bill. Hal ini membuat Celia curiga bahwa Henry adalah orang yang selama ini memberikan informasi kepada para teroris. Kecurigaannya semakin menguat setelah sampai di kantor dan mengetahui bahwa semua penumpang serta teroris di pesawat tersebut telah tewas, membuat Celia semakin terpukul. Kemudian, Celia segera pergi meninggalkan Henry setelah menyadari bahwa Henry lah yang telah membocorkan semua informasi dari Ahmed kepada Ilyas. Cerita kembali ke masa kini, tepat sehari sebelum pertemuan Celia dengan Henry. Celia terlihat bertemu dengan Carl untuk mengatur pertemuannya dengan Henry. Ternyata Henry telah dijebak dengan racun yang dimasukkan ke dalam minumannya. Jika Henry meninggal, kematiannya akan dianggap sebagai bunuh diri. Kemudian, Celia bertanya kepada Henry tentang alasan sebenarnya di balik tindakannya. Henry menjawab bahwa ia melakukannya demi Celia. Ternyata, Henry sudah mengetahui bahwa Celia telah bertemu dengan Tahar sebelumnya. Pada saat itu, Celia naik ke atas, sedangkan Henry bertemu dengan Ilyas di bawah. Ilyas sangat ingin membunuh Henry karena Henry telah mengorbankannya di masa lalu. Ilyas berhasil melarikan diri dari penjara, tetapi anaknya meninggal karena tidak mendapatkan obat saat sakit. Hal ini membuat Ilyas sangat marah dan bertekad untuk menghancurkan Amerika. Oleh karena itu, Ilyas memaksa Henry untuk menelpon Celia sebagai ancaman. Karena jika Henry tidak membantu misinya, Ilyas tidak akan segan-segan menghabisi Celia. Henry pun setuju karena dia tidak ingin Celia tewas di tangan Ilyas. Penjelasan Henry membuat Celia sangat sedih dan penuh penyesalan karena telah mencurigai dan bahkan membunuh seseorang yang sangat mencintainya. Saat sekarat, Henry meminta Celia untuk segera pergi meninggalkannya. Akhirnya, Henry meninggal di sana. Ternyata dalang dibalik semua kejadian itu adalah Carl dan Victor. Victor sebenarnya sudah mengetahui bahwa Henry yang membocorkan pesan Ahmed, tetapi dia memilih agar orang lain seperti Celia yang membunuh Henry. Dengan demikian, film pun berakhir. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah untuk tidak pernah memberikan bantuan kepada penjahat. Meskipun niat kita mungkin demi kebaikan, membantu seseorang dalam melakukan kejahatan dengan alasan apapun akan membawa kita mendekati kesengsaraan. Menurut kalian,
Apa pelajaran yang bisa kalian ambil setelah menonton film ini? Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di video berikutnya.